Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya, tim pembuka fakta. Ini saya sedang mereview, membahas tanah Jawa, yaitu Wali Songo. Yang akan saya bahas adalah wali ke-10, yakni Siti Jenar. Bahwa nama asli Siti Jenar adalah San Ngali Ansor atau Hasan Ali Ansor. Adalah nama Arab karena itu timbul dugaan bahwa Siti Jenar berasal dari negara Arab dan bukan orang Jawa asli. Ada pula yang mengatakan bahwa nama asli Siti Jenar adalah Raden Abdul Jalil, sedang kata Siti Jenar diduga nama tempat tinggal atau Sunan Giri. Siti Jenar kadang-kadang juga disebut Syekh Lemah Abang. Kata Lemah Abang bukan tempat tinggal tapi asal usul, yaitu Lemah Abang yang bertanah merah. Ada yang menyebut tempat tinggal Siti Jenar adalah Kerendasawa sekitar Jepara, Jawa Tengah, dan Tanojo. Dalam riwayat Wali Songo Babat Jati disebutkan perganti yang diceritakan adalah seorang wali yang amat pandai bernama Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang. Tinggal di desa Kerendasawa, dulunya berasal dasa, memperoleh anugerah ilahi, dapat menguasai ilmu tertinggi berasal dari Kanjeng Sunan Bonang kepada Kanjeng Sunan Kalijaga di tengah rawa di atas perahu. Keberadaan atau adat masih diperdebatkan karena sejarahnya tidak jelas, misalnya kapan dan di mana ia lahir dan meninggal, dan ibunya, juga siapa istri dan anaknya kalau ada. Terlepas ada tidaknya orang atau sufi yang bernama Siti Jenar, yang pasti ialah bahwa ada faham keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Jawa yang disebut manunggaling kaula Gusti atau menyatunya manusia dengan Tuhan. Walaupun paham ini diduga berasal dari sufi Persia atau Al-Halaj, tetapi karena faham ini berkembang di Jawa dengan istilah Jawa, maka diperlukan seorang tokoh yang dapat dianggap sebagai pembawa ajaran ini di daerah tersebut. Umar Hashim pernah menulis, mereka mengatakan bahwa peristiwa Siti Jenar hanyalah khayalan dan Siti Jenar hanyalah tokoh yang diadakan saja untuk menyatakan pertentangan antara faham tasawuf wahdatul wujud dengan faham tasawuf yang benar-benar menurut sunnah Rasul. Falsafah wahdatul wujud atau ittihad atau tahalul yang dalam falsafah kejauhan dinamakan manunggaling kaula Gusti adalah sesat. Tuhan atau Gusti adalah bersatu dengan makhluk atau kaula, dan tentunya falsafah ini adalah kufur. Maka cerita Siti Jenar adakan untuk memperingatkan kepada masyarakat bahwa ajaran manunggaling kaula Gusti itu dan berbahaya bagi ajaran tauhid. Siti Jenar paham manunggaling kaula Gusti disebut oleh Mark R. Woodward dalam kutipannya. Sunan Giri membuka dalam musyawarah itu, ia mengajukan masalah Siti Jenar. Ia menjelaskan telah lama tidak kelihatan sembahyang. Hal ini bukanlah perilaku seorang yang normal. Syekh Maulana Maghrib akan menjadi contoh yang kurang baik dan bisa membuat orang mengira teladan meninggalkan syariah Nabi Muhammad. Sunan Goa, tempat di mana Siti Jenar bertapa atau berkhalwat, dan memintanya untuk ke masjid. Ketika mereka tiba, merahu hanya Allah yang ada, sahutnya Siti Jenar. Mereka kembali ke masjid para utusan itu, Sunan Giri dan para wali lainnya. Sunan Giri lalu kemudian utusan kembali ke goa dan menyuruh Allah untuk segera menghadap para wali. Kedua santrinya itu kemudian diberitahu, kata Siti Jenar, Allah tidak ada dalam gua, yang ada hanyalah Siti Jenar. Mereka kembali menghadap ke Sunan Giri untuk kedua kalinya. Sunan Giri menyuruh mereka untuk meminta datang baik Allah maupun Siti Jenar. Kali ini Siti Jenar keluar dari goa dan dibawa ke masjid menghadap para wali. Ketika ia tiba, Siti Jenar memberi dan menjabat tangan wali yang muda. Ia diberitahu bahwa dirinya diundang ke sini untuk menghadiri musyawarah para wali tentang doktrin sufi. Di dalam musyawarah ini Siti Jenar menjelaskan doktrin kesatuan makhluk dalam pengertian akhir hanya Allah yang ada, dan tidak ada perbedaan ontologi yang nyata yang bisa digambarkan antara Allah, manusia, dan segala ciptaan lainnya. Sunan Giri mengatakan doktrin itu benar, tetapi ini jangan diajarkan karena bisa membuat kosong masjid. Siti Jenar menjawab bahwa ketundukan ritual tanpa isi hanyalah perilaku keagamaan yang bodoh dan kafir.
Yang menjadi masalah bukan substansi ajaran Siti Jenar, tetapi penyampaiannya kepada masyarakat luas. Menurut Sunan Giri, paham Syekh Siti Jenar belum boleh bisa disampaikan masyarakat luas, sebab mereka bisa bingung, apalagi saat itu masih banyak Islam. Percakapan Syekh Siti juga diceritakan dalam buku Siti Jenar terbitan Tan Khon. Syekh Siti Jenar berkata, untuk apa kita membuat bingung, mempersulit ilmu? Kata Sunan Giri, benar yang Anda ucapkan, tetapi Anda bersalah besar karena berani membuka ilmu rahasia secara tidak semestinya. 18 hakikat Tuhan langsung diajarkan tutupi. Itu tidaklah bijaksana. Semestinya mereka yang benar-benar telah matang. Itu saja kepada setiap orang. Sewaktu Syekh Siti Jenar masih menjadi murid Sunan Giri, kelihatannya Sunan Giri enggan memberikan ilmu itu kepada Syekh Siti Jenar. Karena melihat gelagat yang kurang baik pada diri Siti Jenar, berkali-kali Syekh Siti Jenar memintanya, tetapi Sunan Giri tetap tidak memberikannya. Sampai akhirnya Jenar secara sembunyi-sembunyi mencari kesempatan untuk mendengarkan wejangan Sunan Giri kepada murid-muridnya yang lain. Dengan cara itu, Syekh Siti Jenar juga bisa mengetahui oleh Sunan Giri, dan selanjutnya Syekh Siti Jenar mendirikan perguruan sendiri dan mengajarkan kepada masyarakat luas. Sementara umat Islam pada zaman itu belum siap mengajaran semacam ajaran Syekh Siti Jenar, karena banyak dari mereka dari agama Hindu dan imannya masih lemah. Karena itu akhirnya ajaran Syekh Siti Jenar dianggap meresahkan masyarakat luas. Syekh Siti Jenar dianggap melawan pemerintah yang sah untuk melawan Sultan Demak. Rakyat Pengging membuat senjata kerajaan baru yang akan menggantikan pas ketika gejala kekuatannya mulai mendiri terbunuh dalam penyerbuan tentara Demak ke Pengging. Kejatuhan Pengging menyebabkan penyebaran ajaran menghasut Pangeran Cirebon melawan dan merebut tahta Cirebon. Seperti halnya memiliki paham yang aneh, yaitu menganggap hidup di dunia tempat berkumpulnya orang-orang seperti pasar, pertemuan dan lain-lain. Bila berjalan dan berpapasan dengan orang lain, mereka mengalah, mereka menjegalnya agar terjadi perkelahian. Dan wanita memiliki tabiat yang sama, yaitu angkuh. Suku lalu di situ ada pengikut Syekh Siti Jenar yang menjadi biangnya. Bila diminta keterangan dari mereka, di Siti Jenar yang sudah banyak mengunyah peduli kata orang lain, hidup di dunia ini hanyalah menjelasan dan jenuh menyaksikan bangkai bernyawa. Mereka mengejek mengapa orang hal di dunia ini orang tidak pernah melihat Tuhan. Ikut dan murid